80%. Itu perkiraan jumlah rudal penjegat Patriot dan THAAD milik Amerika yang sudah terpakai habis akibat perang yang berkepanjangan dengan Iran. Sehari setelah Donald Trump menyatakan militernya siap tempur, ia justru membatalkan rencana serangan baru ke Iran. Bagi para pengkritiknya, ini pola yang sudah terlalu sering terjadi, sampai punya julukan sendiri, Tycho. Trump always chicken out. Tapi kali ini alasannya mungkin bukan cuma soal keberanian. Mungkin Amerika benar-benar kehabisan ruang untuk meningkatkan eskalasi. Sementara di sisi lain, Iran justru baru mulai mengancam target-target yang belum pernah disebut sebelumnya. Ladang gas Israel sampai fasilitas nuklir di Mona. Sementara Donald Trump terus bicara soal peluang negosiasi dengan Iran di depan publik. Pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bercerita hal yang sama sekali berbeda. 90 menit itu durasi pertemuan keduanya. Dan hampir seluruhnya dihabiskan untuk satu pertanyaan. Apa yang dilakukan kalau diplomasi benar-benar gagal? Netanyahu membawa 3 opsi ke meja. Lanjutkan negosiasi, perketat blokade ekonomi, atau kembali ke operasi militer skala besar. Menurut sejumlah laporan, opsi ketiga ini bukan sekedar wacana. Washington dan Tel Aviv sudah bersiap membombardir infrastruktur energi Iran dari kilang minyak sampai pembangkit listrik. Bukan cuma untuk melumpuhkan militer Iran, tapi menekan ekonominya yang sudah babak belur. Dan Iran langsung membalas, bukan dengan bantahan, tapi dengan ancaman yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Kalau fasilitas energinya diserang, Teheran mengancam akan menyasar ladang minyak dan gas utama di Arab Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, dan Bahrain. Lalu daftar itu meluas lagi, ladang gas Leviathan dan Tamar milik Israel. Dan satu nama yang jarang muncul di ancaman publik manapun, fasilitas nuklir di Mona. Disebut masuk daftar target prioritas. Di tengah semua ancaman balasan ini, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan terang-terangan. Militer Amerika sendiri mulai kehabisan amunisi. Persediaan rudal pencegat Patriot THAAD sampai rudal presisi jarak jauh seperti ITACMS dan PRSM menipis akibat konflik yang tidak kunjung selesai. Dengan perkiraan hampir 80% rudal pencegat sudah terpakai selama perang berlangsung. Dan disinilah polanya jadi jelas. Sehari setelah menyatakan militernya siap tempur, Trump justru membatalkan rencana serangan baru ke Iran. Bagi para pengkritiknya, ini bukan kejadian pertama. Ini pola yang sudah cukup sering terjadi sampai dijuluki Tycho. Trump always chicken out. Tudingannya sederhana, ancaman keras di depan, mundur di saat-saat terakhir. Pertanyaannya bukan lagi soal keberanian, tapi apakah Washington benar-benar sedang menyusun strategi diplomasi? Atau sebenarnya sudah kehabisan ruang untuk terus meningkatkan eskalasi? Sinyal tarik ulur dari Washington ini langsung dimanfaatkan Iran. Tapi babak pertamanya justru terjadi jauh dari Timur Tengah. The New York Times melaporkan sistem pasokan air di sedikitnya 7 negara bagian Amerika Serikat jadi sasaran serangan cyber yang diduga berasal dari Iran. FBI sedang menyelidiki, tapi pesannya sudah jelas. Konfrontasi ini tidak lagi cuma soal rudal dan drone. Infrastruktur sipil sekarang ikut jadi sasaran. Memasuki awal Agustus, rangkaian insiden meluas lebih jauh lagi. Kali ini ke salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia, Selat Hormuz. Sebuah kapal tanker LNG berbendera Bermuda, Gaslok Shanghai, dilaporkan mengubah jalur setelah terkena proyektil saat melintas di lepas pantai Oman. Yang menarik, kapal ini sedang berlayar dengan sistem identifikasi otomatis dalam kondisi mati. Sesuatu yang belakangan makin sering dilakukan kapal-kapal yang lewat kawasan berisiko tinggi. Hampir bersamaan, pertahanan udara Iran mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 Reaper milik Amerika di atas Selat Hormuz. Kalau klaim ini benar, kemampuan intelijen udara Washington di salah satu jalur energi terpenting dunia kembali kena pukulan. Iran menaikkan tekanan lagi lewat serangan drone ke Camp Doha, Kuwait. Dipandang banyak analis sebagai cara Teheran menunjukkan mereka masih punya persediaan drone dan rudal dalam jumlah besar, meski konflik sudah berjalan berbulan-bulan. Tekanan di jalur pelayaran belum berhenti. Kapal kargo MV Minoan Pioneer terkena serangan saat melintasi Hormuz. Awak kapal terpaksa meninggalkan kapal. 1 orang dilaporkan masih hilang. Di sisi lain, Amerika menaikkan aktivitas militernya. Sedikitnya 7 pesawat tanker Angkatan Udara Amerika Serikat beroperasi di kawasan Teluk bersama pesawat patroli maritim PIA Poseidon. Diduga untuk mengawal kapal-kapal yang melintas, sekaligus bersiap kalau situasi berubah jadi konfrontasi terbuka. Dan di tengah semua ini, sebuah ledakan terjadi di pabrik aluminium di kawasan industri Samsabat, Iran. Otoritas tempat bilang tidak ada indikasi serangan proyektil. Penyebabnya masih diselidiki.
Tapi waktunya yang bertepatan dengan memanasnya eskalasi langsung memicu spekulasi luas. Konflik ini sekarang bukan cuma soal garis depan. Ia sudah merambah ke dunia cyber, jalur perdagangan, sampai infrastruktur strategis. Dan satu orang masih hilang di tengah laut karena itu. Sekarang kita sampai di bagian yang selama ini tersembunyi di balik semua eskalasi tadi. Alasan sebenarnya kenapa Amerika bisa tiba-tiba mundur. Di balik meningkatnya serang militer, peta politik kawasan diam-diam berubah. Makin banyak negara memilih berhati-hati, khawatir konflik ini berubah jadi perang regional yang mustahil dikendalikan. Dan inilah titik baliknya. Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dilaporkan langsung menghubungi Donald Trump, mewakili seluruh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Pesannya tegas, kalau Amerika dan Israel kembali melancarkan serangan besar ke Iran, Teheran diyakini akan membalas dengan menghantam ladang minyak, kilang pembangkit listrik, dan fasilitas gas di negara-negara Teluk itu sendiri. Bagi negara-negara Teluk, ini bukan cuma soal keamanan mereka, ini soal stabilitas ekonomi dunia. Gangguan di infrastruktur energi kawasan bisa memicu lonjakan harga minyak dan mengguncang pasar global. Karena itu, mereka meminta Washington mempertimbangkan ulang rencana eskalasinya. Satu telepon dari Riyadh dan rencana serangan besar itu batal. Itulah jawaban dari pertanyaan yang kita bawa sejak awal video ini. Tapi ada satu twist lagi yang tidak banyak dibicarakan. Bersamaan dengan semua ini, Reuters melaporkan Iran akan menerima pengiriman pertama ratusan rudal pertahanan udara portable Manpads buatan China. Kalau terrealisasi, sistem ini memperkuat kemampuan Iran menghadapi drone dan pesawat terbang rendah. Sekaligus jadi bukti kalau kerjasama pertahanan Teheran-Beijing masih terus berjalan di tengah semua tekanan yang mereka hadapi. Dan yang lebih menarik lagi, Iran sendiri mengungkapkan sejumlah negara sudah menyampaikan mereka tidak akan ikut perang melawannya. Makin banyak pihak memilih menjaga jarak dari konflik ini. Artinya, ruang diplomasi masih terbuka, meski di lapangan situasinya terus memanas. Jadi, pembatalan serangan yang kita buka di awal video tadi bukan soal Trump kehilangan nyali. Ini soal satu telepon dari Riyadh yang mengubah kalkulasi seluruh kawasan. Meski Donald Trump terus bilang peluang negosiasi masih terbuka, respon Iran menunjukkan arah yang sama sekali berbeda. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, menegaskan tidak ada negosiasi langsung yang sedang berlangsung dengan Amerika. Menurutnya, pembicaraan dengan Oman saat ini cuma soal pengaturan jalur pelayaran sementara di Hormuz, bukan kesepakatan damai. Di saat yang sama, muncul laporan menarik dari dalam Amerika sendiri. CNN mengungkap seorang perwira intelijen di CENTCOM mengirim permintaan ke para analis militer. Cari cara-cara baru, kreatif dan tidak konvensional untuk menekan Iran. Kesannya jelas, Washington masih meraba-raba strategi baru setelah berbagai opsi militer yang sudah dijalankan belum menghasilkan perubahan berarti. Bersamaan dengan itu, ada tanda-tanda Amerika justru mengurangi kehadiran militernya di kawasan. Salah satu baterai pertahanan udara Patriot di Bandara Erbil, Irak, dilaporkan sudah dipindahkan ke negara lain. Sementara pesawat angkut C-17 terlihat mengangkut personel dan perlengkapan. Ketika wartawan bertanya soal kabar penarikan pasukan dari Irak, Kuwait, dan Bahrain, Trump memilih diam. Sementara itu, soal Selat Hormuz sendiri, dua pihak masih berseberangan. Trump mengklaim jalur ini akan segera dibuka kembali sebagai bagian dari negosiasi. Iran membantah keras, menegaskan belum ada kesepakatan apapun soal itu, dan jalur ini akan tetap di bawah kendali mereka selama konflik belum benar-benar berakhir. Jadi begini posisinya sekarang, Amerika kehabisan rudal pencegat. Trump membatalkan serangan bukan karena berubah pikiran sendiri, tapi karena satu telepon dari Riyadh. Iran memperluas daftar ancamannya sampai ke fasilitas nuklir Israel, sambil diam-diam memperkuat pertahanannya sendiri lewat China. Dan di tengah semua itu, satu pelaut masih hilang di Selat Hormuz, tanpa ada yang benar-benar tahu kapan lautnya akan benar-benar aman lagi. Jalur diplomasi memang belum sepenuhnya tertutup. Tapi kalau setiap jeda yang kita lihat selama ini, ternyata bukan hasil kesepakatan, melainkan keterpaksaan dari pihak yang kehabisan pilihan. Pertanyaannya, bukan lagi kapan perang ini berakhir, tapi berapa banyak lagi pihak yang harus kehabisan pilihan sebelum jeda itu benar-benar jadi damai?